Di sini dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saat itu Saulus benar-benar berkobar-kobar untuk menangkap siapapun yang memberitakan kabar sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Ditangkap oleh Saulus. Nah, di sini terjadi peristiwa yang sering kita baca. Bagaimana Tuhan Yesus menemui Saulus saat perjalanan. Di sini dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik di ayat 3, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus rebah ya di tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di situ Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Seperti kata-kata Tuhan saat Tuhan berkata, di saat aku lapar kau tidak memberi aku makan, di saat aku haus kau tidak memberi aku minum, di saat aku sakit kau tidak menjenguk aku, di saat aku di penjara kau tidak datang untuk menjenguk. Demikian juga Tuhan Yesus ada di orang-orang yang terpinggirkan seperti itu. Dan di sini Tuhan Yesus juga katakan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Tuhan Yesus juga ada di orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang demi nama Tuhan mengabarkan Injil atau melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, tapi dianiaya oleh dunia. Itu Tuhan Yesus katakan, mengapa kau menganiaya aku? Karena apa? Tuhan ada di situ. Jadi jangan khawatir apapun yang dunia lakukan ya kepada orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang yang mengenal Tuhan, jangan khawatir. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, mengapa kau menganiaya aku? Jadi urusan orang-orang yang mengganggu atau membuat sesuatu dengan orang-orang yang dipilih Tuhan itu sama dengan berurusan dengan Tuhan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya, apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memegang kendali surga dan neraka, yang benar-benar adil. Di sini dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Itu kata Tuhan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Suara itu terdengar bukan hanya kepada Saulus, tetapi orang-orang yang mengiringinya, yang ikut perjalanan ke Damsyik. Orang-orang itu mendengar suara yang didengar Saulus, tapi tidak melihat siapapun. Dan mereka melihat saat Saulus bangun ya, kan Saulus saat itu kan rebah ya, mencoba membuka mata, tidak dapat melihat. Saulus buta selama 3 hari. Di sini dikatakan di ayat 8 ya, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.